Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya di channel Mas Soleh. Pada kesempatan kali ini, saya mau sharing sama teman-teman semua bagaimana sih cara mengelola keuangan yang minim agar bisa menjadi bebas finansial nantinya. Apa itu bebas finansial? Dimana kita bisa tanpa bekerja lagi, tapi kehidupan kita bisa tercukupi sesuai gaya hidup kita ataupun yang kita inginkan bisa kita penuhi setelah yang berikut ini. Ya, pada prinsipnya setiap orang diciptakan sama dengan lebar pikiran yang sama, dengan isi partikel dalam pikiran yang sama. Namun bagaimana kok setiap orang bisa memiliki nasib yang berbeda? Setiap orang bisa memiliki kebahagiaan yang berbeda. Setiap orang bisa memiliki kemakmuran yang berbeda. Apa sih yang membedakannya? Jadi sebuah research pernah terjadi di sebuah Amerika di mana ada tiga gelas dan diisi beras. Kemudian setiap hari selama 1 bulan kurang lebih waktu itu, yang gelas pertama ditulisin keberuntungan, ditempel. Yang kedua netral, dan yang ketiga adalah gelas ini diberi label keburukan. Setiap hari dikatakan pada gelas yang pertama kamu bahagia, kamu kaya, kamu sukses, dan seterusnya, beruntung. Akhirnya pada kelas yang pertama, dan yang kedua didimin aja. Pada kelas yang ketiga itu dimaki-maki, kamu itu jelek, kamu itu buruk, kamu itu, dan lain sebagainya. Apa yang terjadi pada 1 bulan kemudian, gelas yang pertama yang terisi beras itu masih jernih, dan itu gelasnya masih bagus sekali. Dan yang kedua ya udah mulai keruh, dan yang ketiga itu membusuk. Pada intinya manusia terbuat dari 90% air, namun jarang yang menyadari bahwa di setiap air itu ada sel-sel yang bisa kita isi dengan mindset, dengan kata-kata. Dia itu akan menyerap dan akan dikendalikan oleh bawah sadar kita. Perlu diketahui, apapun yang kita lakukan itu 90% dipengaruhi oleh bawah sadar kita. Oke, setelah seperti itu kesimpulannya apa? Kita pertama memberikan afirmasi yang baik terhadap tubuh kita. Ini yang pertama, fondasinya adalah seperti itu. Saya belajar dari manapun, itu literasinya sama. Orang tersukses pasti memberikan afirmasi yang terbaik pada dirinya. Kenapa? Partikel-partikel kecil ini nanti akan membentuk sel-sel baru, sehingga akan menarik alam semesta kepada diri kita, mereka yang akan mendekati pada diri kita. Dan itu nggak tahu bagaimanapun caranya. Ini pun saya masih membuktikan, karena ini riset, dan saya coba buktikan. Beri afirmasi yang terbaik pada diri kita, dan tunggal kita santai aja, semua akan datang pada diri kita. Bisa dibuktikan? Silakan. Karena menurut saya kebenaran itu bisa dibuktikan. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu kita spesifik ke finansial nantinya. Tapi pada intinya setiap orang punya software yang berbeda-beda. Apa itu software? Jadi gini, pada dasarnya setiap manusia yang lahir itu polos. Kayak handphone lah, baru dibikin itu polos, nggak ada isinya. Itu softwarenya. Lalu kita pilih, ini hardwarenya. Setiap manusia membawa hardware. Hardware itu otak. Dan ketika kita punya handphone, maka kita isi software. Ada aplikasi WA, ada aplikasi mungkin Mobile Legend, aplikasi apapun itu bisa dipakai ketika ada operating sistemnya dalam handphone itu. Jadi pikiran pun seperti itu. Pikiran kita bisa pasang software kebahagiaan, software kesejahteraan, software kemakmuran, software apapun itu, dan itu bisa terjadi ketika kita udah pasang softwarenya dan kemudian kita lakukan operating sistemnya. Memang tidak mudah merubah, tidak semudah membalikan telapak tangan. Kenapa? Karena setiap orang sudah memiliki software yang dipasang oleh lingkungannya sejak dini sehingga sampai dia besar. Makanya nggak jauh-jauh dari lingkungan orang-orang tersebut. Orang kaya biasanya tetap jadi anak yang menjadi orang kaya juga. Anak orang spiritualitas, bawahnya juga di spiritualitas. Anak orang miskin, tapi bisa dirubah ketika dari pikiran dia mau merubahnya. Oke, kita bahas ke materinya. Tadi mukadimah ya. Oke, jadi bagaimana agar memiliki finansial yang mudah padahal hasil kita minim. Contoh, kebutuhan kita 1 bulan itu 1,5 juta. Penghasilan kita 1 juta. Ini memang berat. Ini harus dinaikin minimal jadi 1,7 gitu ya. Bagaimana cara meningkatannya? Kita bahas di video yang lain. Oke, kita bahas di yang umum aja. Rata-rata orang itu memiliki gaji misal 3 juta. Kebutuhannya itu sekitar 2,5. Yang 500 itu harusnya bisa kemudian disimpan dan diputar nantinya. Oke, kita bahas. Kalau penghasilan kita dapat, itu kita harus alokasikan ke yang pokok dulu. Kenapa kok hidup itu menjadi susah? Biasanya karena gaya hidup gak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kemampuannya 3 juta, dia memiliki gaya hidup yang 10 juta. Dia cicil rumah, cicil motor, cicil mobil, cicil handphone, dan semuanya. Apalagi dengan adanya aplikasi-aplikasi sekarang yang sangat mudah.
pinjaman-pinjaman, akhirnya itu menjerat pada diri kita. Saya memang nggak pernah terlibat satupun dalam instansi pinjaman, baik bank, leasing atau apapun. Karena saya menyadari sejak kecil saya dididik untuk tidak bermain ke situ. Jadi saya nggak pernah tercebur, gitu ya. Dan sekarang saya itu ya enak aja, paling terlibat ke perseorangan sesekali, gitu ya. Kalau kondisi darurat, tapi itu enak karena nggak sifatnya nggak berbunga dan dia nggak memaksa, gitu ya. Jadi kita bisa negosiasi. Setelah kita tahu kemampuan kita, kebutuhan pokok kita tahu sesuaikan dengan kebutuhan kita, kemudian kita tabung, gitu ya. Jadi ada dua alternatif. Yang pertama, kita di struggle menaikkan peningkatan offset, tapi juga kita harus bisa mengatur finansial keuangannya. Bagaimana cara menabungnya? Tabung aja. Kalau memang dikit, tabung secara uang. Kalau memang udah banyak, investasi kemana? Ke emas mungkin, atau ke usaha. Jadi ini nantinya akan membuat kita makin ringan ketika kedepannya kita bisa menabung dan berinvestasi. Pada prinsipnya semua orang sama, orang-orang sukses pasti mereka berinvestasi dan nggak perlu ada yang tahu kita investasi di mana, karena itu buat diri kita, bukan buat dipamerin, gitu ya. Kadang-kadang orang itu mencari hidup ingin kelihatan sukses, padahal dia itu bawahnya kropos. Harusnya kalau kita ingin membangun itu di fondasi, dari akar terkecilnya kita bangun dari dalam, nggak usah perlu kelihatan dulu, kita bangun dari dalam, pelan-pelan kita baru menjulang tinggi. Pengalaman saya 1 tahun 2 tahun di proyek itu selalu membangun 2 tahun membangun fondasinya. Mereka dari digali, dipancang ke dalam dan itu nggak kelihatan, tapi disadari atau tidak, semakin tinggi bangunan ini yang menentukan kuat atau enggaknya bangunan itu. Bayangin kalau nggak ada fondasi ini, bagus sih bisa, tapi baru berapa hari bisa roboh, bisa hancur, bisa tenggelam dan lain sebagainya. Pun begitu dengan kehidupan. Penting sekali. Oke, setelah teman-teman sudah melakukan itu semua, praktek ya, karena ilmu daging kalau nggak dipraktekkan membusuk, gitu ya. Oke, sekian sharing dari saya doakan semoga teman-teman semua diberikan kelancaran rezeki, kelapangan, kebahagiaan dan kesejahteraan, dan dikeluarkan dari masalah-masalah yang dapat dihadapi sekarang. Thank you very much. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.